Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3201. Keesokan harinya. Pagi sekali. Harvey York dibangunkan oleh dering teleponnya. Ketika dia mengangkat telepon, suara panik Rahel Hardy bisa terdengar dari sisi lain. Ini buruk, Tuan York. Garis bawah seluruh keluarga Bowie terbunuh tadi malam. Ketika Harvey muncul di tempat kejadian, orang sudah membanjiri seluruh tempat. Selain kerabat keluarga Bowie, banyak inspektur dan murid penegakan hukum Longman juga ada di sana. Seluruh kota benar-benar terkejut setelah hal sebesar itu terjadi. Dikatakan bahwa kalangan atas sangat marah dengan berita tersebut. Mereka mengumpulkan jutaan dolar sebagai hadiah bagi siapapun yang bisa menemukan si pembunuh. Rahel berdiri di antara kerumunan. Tidak lama sejak dia datang ke Floodwell. Tapi dia sudah mulai berbaur dengan lingkaran sosial atas kota. Dia berdiri di belakang kerumunan untuk menghindari kontak dengan orang lain dan menunggu kedatangan Harvey. Rahel berjalan ke depan begitu dia melihat Harvey. Maaf mengganggu Anda pagi sekali, Sir York. Harvey mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Harvey sangat membenci Jordan. Sempat terjadi bentrok antara keduanya di kantor polisi. Tapi, keluarga Bowie entah bagaimana dimusnahkan segera setelah itu. Harvey harus menyelesaikan ini apapun yang terjadi. Ini semua terlalu kebetulan. Jelas, seseorang merencanakan semua ini. Adalah baik bahwa Harvey memiliki penegakan hukum Longman di belakangnya. Jika bukan itu masalahnya, akan sangat merepotkan untuk menghadapi situasi ini. Jordan dan yang lainnya kembali ke Bowie Manor setelah kesulitan menghadapi Harvey. Secara alami, Rahel sudah memiliki beberapa informasi untuk diberikan kepada Harvey. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi setelah itu. Sistem pengawasan Manor semuanya dikompromikan. Dilihat dari penyebab kematian Jordan, seseorang membunuhnya dengan satu tusukan belati. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Semua pengawal di sampingnya tewas karena tembakan pada saat yang bersamaan. Sederhananya, seseorang menikam Jordan sampai mati dan membuat penembak berurusan dengan pengawal secara bersamaan. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan hal seperti ini. Hanya seseorang dengan kekuatan yang bisa melakukan ini. Rahel mengerutkan kening. Dia mulai cemas. Jika kita tidak menangani ini dengan baik, kita akan disalahkan atas kejadian ini. Seseorang jelas merencanakan ini. Bagaimanapun juga. Benar, saya meminta seseorang untuk mengambil gambar di TKP bersama dengan luka Jordan. Meski begitu, aku tidak bisa menghentikan mereka untuk memindahkan mayat itu. Rahel menyerahkan beberapa gambar kepada Harvey. Setelah melihat mereka, Harvey segera berkata, dia akan mati dalam satu pukulan. Dia mungkin sedang berlutut ketika itu terjadi juga. Orang yang melakukannya menekan kepalanya untuk memastikan darahnya tidak tumpah. Siapapun itu, mereka pasti cukup berpengalaman. Tapi aku penasaran. Jordan pria yang cukup kejam. Mengapa dia rela berlutut di depan seseorang? Tidak ada tanda perjuangan juga. Orang yang melakukan ini pasti seseorang yang dia percaya. Itu sebabnya dia tidak bisa bereaksi terhadap situasi pada saat itu. Bab 3202. Berapa banyak orang di Floodwell yang bisa melakukan hal seperti ini? Tidak banyak. Jawab Rahel Hardy segera. Selain utusan Istana Emas, beberapa tokoh terkemuka Longman, dan tuan muda keluarga Bauer. Hanya segelintir orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Apakah saya termasuk dalam daftar? Rahel tertawa getir. Bagaimana menurutmu, Tuan York? Jadi,
Anda mengatakan bahwa semua bukti mengarah ke saya. Harvey York hanya tersenyum. Tapi, karena mereka tidak cukup meyakinkan, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa akulah yang melakukannya. Kan? Mata Rahel berkedut. Itulah tepatnya mengapa ini merepotkan. Sir York. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa kamilah yang melakukannya. Tetapi kami juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Jika kita tidak hati-hati hari ini, kita pasti akan disalahkan. Harvey menyipitkan mata pada keluarga Bauer sebelum menghela nafas. Langkah yang mengesankan. Mereka bahkan mengorbankan salah satu pion mereka untuk membunuhku. Rahel melihat ke arah yang sama sebelum dia menggigil. Apakah Anda mengatakan bahwa Joseph Bauer? Beraninya kau datang ke sini, Harvey. Bahkan sebelum percakapan selesai, sekelompok orang keluar dari manor setelah seseorang melihat Harvey. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Mac Bauer sendiri. Jejak telapak tangan samar masih terlihat di wajahnya. Tapi dia tampak jauh lebih berani menghadapi Harvey. Dengan lebih banyak ahli seni bela diri mengelilinginya. Dia berjalan ke arah Harvey dan menunjukkan tatapan mematikan. Kau kejam, Harvey. Kau tidak hanya membunuh Ezra Bauer dan Dylan Bowie. Kau bahkan harus memusnahkan seluruh keluarga Bowie karena perselisihanmu dengan Jordan. Kau seorang pembunuh. Kamu akan membayar dosamu. Mac kemudian menggertakkan giginya dengan marah. Pergi. Dapatkan dia. Turunkan pembunuh ini. Wajah Rahel langsung menjadi gelap sebelum dia melambaikan tangannya. Selusin murid penegakan hukum Longman melangkah maju untuk mendorong para ahli mundur. Beraninya kamu. Lebih baik kamu perhatikan apa yang kamu katakan. Mac. Sir York adalah kepala penegakan hukum. Statusnya sangat besar. Kau tidak berhak menyebutnya pembunuh tanpa bukti yang kuat. Jika Anda terus memfitnahnya, maka jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, dia memelototi Mac. Jika Anda tidak memiliki bukti, maka kamu harus minta maaf untuk ini. Jika tidak, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda cepat atau lambat. Rahel kemudian dengan ganas maju selangkah sebelum menendang pria yang memimpin kelompok ahli itu ke tanah. Mac sangat marah dengan pemandangan itu. Dia tidak menyangka Rahel akan tetap bersikap mendominasi di tempat seperti ini. Bukti. Mac menunjukkan ekspresi mengerikan saat dia memelototi Harvey. Mengapa kita bahkan membutuhkan sesuatu seperti itu? Bab 3203. Semua orang tahu kamu memiliki dendam terhadap Jordan Bowie. Kamu bahkan mengancamnya di kantor polisi kemarin. Banyak orang berada di sana. Kamu pikir dia terlalu kejam. Jadi kamu memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Itulah sebabnya kamu membunuh seluruh keluarganya. Dan untuk mempermalukannya, kamu bahkan memaksanya untuk berlutut sebelum kamu menikamnya. Kamu keji. Mac Bauer menunjukkan tatapan lurus. Dilihat dari sudut pandang ini, kamu adalah pembunuhnya. Tidak ada bukti untuk itu. Tapi, setiap orang memiliki pemikiran yang sama saat ini. Anda tidak bisa lari dari ini. Jika hukum tidak bisa menjatuhkanmu hari ini, aku akan menghukummu atas nama keluarga Bauer. Kerumunan itu gempar ketika mereka menatap Harvey York, penuh kejutan. Teman dan kerabat keluarga Bowie sangat marah. Orang-orang yang berlatih seni bela diri mengertakkan gigi karena dendam. Mereka sangat ingin membunuh Harvey hidup saat ini. Harvey dengan tenang menyilangkan tangannya dan memelototi Mac. Jangan mencoba untuk melontarkan omong kosong lagi. Karena tidak ada bukti bahwa saya melakukan pembunuhan itu. Bahkan aku bisa menyalahkanmu atas insiden itu. Kamu kesal karena aku menamparmu beberapa kali. Itu sebabnya, setelah mengetahui tentang konfrontasi saya dengan Jordan, Anda mempersiapkan semua orang untuk membunuhnya sehingga Anda dapat mengalihkan semua kesalahan kepada saya. Harvey mengunci mata dengan Mac, sambil menunjukkan tatapan dingin.
Kamu menggunakan otoritas Tuan Muda ke-13 untuk menekannya. Mencegahnya melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut sebelum dia mati. Kau yang paling kejam di sini. Meg. Meg gemetar karena marah setelah mendengar kata Harvey. Hentikan omong kosongmu. Aku sebenarnya punya bukti. Suara dingin dan jauh terdengar dari kelompok inspektur. Saya baru saja mendapatkan rekaman survei dari pinggir jalan. Itu jelas menunjukkan Anda datang ke sini tadi malam sebelum Anda pergi dengan tergesa-gesa setengah jam kemudian. Sederhananya, ada waktu dan motif Anda melakukan kejahatan itu. Kamu harus memberi kami penjelasan yang adil. Jika tidak, hukum akan melakukannya untuk Anda. Harvey secara naluriah mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata dingin itu. Seorang pria berusia 30-an, sekitar 5 kaki 9, maju dengan sekelompok inspektur di belakangnya. Ekspresi Rahel Hardy sedikit berubah setelah menyipitkan mata ke arah pria itu. August Bauer, menantu Jordan, adalah salah satu tulang punggung keluarga Bauer dan salah satu bawahan terpercaya Joseph. Dia seorang pria kejam dengan banyak prestasi di bawah ikat pinggangnya. Harvey membeku setelah mendengar perkenalan Rahel. Ia pun tak menyangka menantu Jordan terlibat dalam situasi tersebut. Yang lain terkejut setelah mendengar kata August. Mereka benar bingung saat menatap mata Harvey dengan saksama. Tidak ada yang mengira bahwa anak laki-laki yang tampan dan lembut itu akan membunuh seseorang di tempat seperti Floodwell. Ini hanya gila. Dia benar-benar tidak menghormati tokoh terkemuka di sini. Bab 3204. Meg Bauer memicingkan mata ke arah Harvey York. Seolah-olah dia mendapatkan kembali keberaniannya sebelum tertawa terbahak-bahak. Kau dengar itu, Harvey? Keponakan saya sebenarnya memiliki bukti bahwa Anda membunuh keluarga Bowie. Kamu juga punya motif. Apa yang bisa kamu katakan tentang itu? Harvey tersenyum tipis ketika dia melihat Meg sebelum menyipitkan mata pada August Bauer. Anda punya rekaman tempat ini. Kenapa? Tentu saja. August memicingkan mata ke belakang. Dia telah membaca berkas Harvey sebelumnya. Jadi dia tahu betapa merepotkan Harvey sebagai musuh. Ketika dia melihat Harvey secara langsung, dia terkejut bahwa Harvey masih dalam ekspresi tenang walau dalam situasi seperti ini. Sulit membayangkan bagaimana seorang pemuda seperti itu berhasil menghadapi posisi kepala penegakan hukum dan naik ke tampuk kekuasaan. Pada saat yang sama, berbagai gelar Harvey membuat August sedikit kesal. Hak apa yang dimiliki pria seperti ini untuk memiliki status yang begitu besar? August percaya bahwa Harvey adalah orang yang membunuh keluarga mertuanya. August dapat mewarisi semua harta keluarga karena hal ini. Tapi dia masih ingin menghancurkan Harvey sambil mematuhi hukum. Yang paling penting adalah secara alami memberi Joseph Bauer pernyataan bahwa dia akan puas. Tanpa berpikir dua kali, August memicingkan mata ke arah Harvey dan dengan dingin berseru. Saya berhasil mendapatkan rekaman tempat ini dengan inspektur yang saya bawa. Anda terlihat jelas keluar masuk Bowie Manor. Ini bukti kuat, seru August sambil menatap tajam ke arah Harvey. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau identitas seperti apa yang Anda miliki. Sejak Anda membunuh seluruh keluarga ayah mertua saya akan meminta Anda membayar harganya. Hukum akan menghukummu. Jika itu tidak berhasil, maka aku akan berurusan denganmu sendiri. Setelah melihat ekspresi lurus August, Meg, yang telah benar tidak dihormati sebelumnya, melangkah maju untuk mendukung keponakannya. Dia benar, dunia ini diatur oleh hukum. Tidak masalah siapa Anda dan dari mana Anda berasal. Seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Kau membunuh keluarga Bowie. Anda harus bertanggung jawab penuh untuk ini. Bahkan jika hukum memutuskan untuk melepaskanmu, kami tidak akan melakukan hal yang sama.
Rahel Hardy membeku setelah melihat tampilan percaya diri Meg. Apakah Harvey benar-benar melakukan hal seperti itu? Jika dia benar melakukannya untuk istrinya, maka mungkin saja ada kemungkinan. Tapi setelah melihat ekspresi tenang Harvey di wajahnya, Rahel segera membuang pikiran itu. Harvey adalah orang yang terampil, tapi dia tidak pernah haus darah. Selain itu, Jordan tidak berhak mengambil tindakan jika dilihat dari statusnya. Sederhananya, Jordan tidak layak untuk dibunuh oleh Harvey. Dengan otoritas Harvey, dia bisa saja membunuh Jordan di depan kantor polisi dan mengklaimnya sebagai hukuman untuk dirinya sendiri. Pertahanan jika dia benar ingin. Mengapa bahkan melakukan sesuatu yang merepotkan ini? Menyelinap dan membunuh seluruh keluarga bukanlah gaya Harvey. Bab 3205. Tanpa berpikir dua kali, wajah Rahel Hardy langsung menjadi gelap. Cukup fitnah ini. August Bauer. Tunjukkan buktinya kepada kami jika Anda benar-benar memilikinya. Bagaimana jika Anda memutuskan untuk menghancurkannya begitu saya menunjukkannya kamu? August menyipitkan mata pada Rahel. Dia tahu banyak hal tentang murid top Oliver Bauer. Itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi keji ketika dia melirik sosok Rahel. Ini bukti kuat. Pembunuh tidak akan memiliki kesempatan bahkan untuk menyangkal ini. Agustus menyipit. Kau berbeda dengan pria ini, Rahel. Anda telah menjadi murid utama Longman sejak awal. Lagi pula, bukankah gurumu juga mati di tangannya? Namun, kamu masih di sini untuk membelanya sekarang. Apa yang akan nenek moyang Anda pikirkan tentang ini? Jangan coba menceramahi saya. Rahel menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak berniat menunjukkan rasa hormat terhadap Agustus. Apa hakmu berbicara seperti ini padaku? Jika saya mengetahui bahwa Anda sengaja membingkai Sir York atau ada yang salah dengan rekaman itu, saya akan segera menuntut pernyataan Anda. Bahkan jika Sir York memutuskan untuk membiarkan ini, saya akan memastikan bahwa Anda akan membayar. Aku tahu kamu milik keluarga Bauer. Saya juga tahu bahwa Anda telah membuat prestasi yang luar biasa. Tapi, orang-orangmu tidak akan bisa melindungimu jika aku memutuskan untuk datang padamu. Tidak peduli berapa banyak dari mereka. Rahel dengan marah maju selangkah sebelum ubin di bawah kakinya berubah menjadi debu. Mata August dan Meg Bauer berkedut saat mereka mulai mengalami hiperventilasi. Mereka tahu bahwa Harvey menyuruh Rahel bertanggung jawab atas bisnis Floodwell. Dia jelas seorang wanita yang berbakat karena itu masalahnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia juga menakutkan seperti ini. Harvey melirik Rahel ketika minatnya terusik. Ini adalah puncak sejati Raja Senjata. Rahel berkembang sangat cepat saat ini. Jika Harvey memberinya beberapa petunjuk lagi, dia mungkin akan menjadi salah satu dewa perang yang tumbuh paling cepat. Harvey cukup bersemangat karena orang kepercayaannya membuahkan hasil. Semua kekuatan terkuatnya termasuk dalam basic tentara. Konon, terkadang akan cukup merepotkan untuk menggunakannya karena akan memberikan reputasi buruk bagi tentara secara keseluruhan. Jelas merupakan hal yang baik untuk memiliki beberapa orang lagi seperti Rahel di sampingnya. Yang mengatakan, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Harvey meletakkan pemikiran itu di benaknya sebelum dia melirik kembali ke August. Cukup bicara. Kalau kamu punya bukti, ayo ke kantor polisi. Kita lihat saja apakah aku pembunuhnya. Atau jika Anda hanya memfitnah saya, kami akan segera mengetahuinya. Tidak mungkin berita palsu bisa menjadi nyata. Harvey berbalik dan berjalan keluar dari Bowie Manor segera setelah itu. August dan Meg saling memandang sebelum mereka mengikutinya. 1 jam kemudian, di kantor polisi Floodwell. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan membuat Harvey segera mengakui kejahatannya, polisi tidak membuang waktu untuk menunjukkan rekaman videonya.
Harvey mengerutkan kening begitu dia melihat rekaman itu. Bab 3206. Rekaman itu sedikit kabur. Tapi Harvey York memang muncul di dalamnya. Ada dua contoh kemunculan Harvey. Satu ketika Harvey memasuki Bowie Manor. Dan yang lainnya ketika dia pergi. Sebelum dia pergi, dia bahkan menunjukkan seringai main-main tepat di depan kamera. Jika Harvey tidak yakin bahwa dia bukan pembunuhnya, dia akan benar berpikir bahwa dia juga membunuh seluruh keluarga Bowie. Setelah melihat rekaman itu, Rahel Hardy juga mengerutkan kening. Ini bukan bukti yang menentukan. Tapi ini membuktikan bahwa Harvey memang punya waktu untuk melakukan kejahatan seperti itu. Seiring dengan motifnya, ini hampir bisa menjadi bukti yang tak terbantahkan. McBauer tertawa terbahak-bahak setelah melihat rekaman itu. Lihat, ada bukti pembunuhan Anda di sini. Apalagi yang bisa Anda katakan saat ini? Anda mengklaim bahwa Anda tidak melakukannya. Tapi siapa dalam rekaman itu? Kata August Bauer dengan tenang. Harvey dengan tenang melirik Mac dan August yang menunjukkan tatapan mengancam. Nomor 1. Saya bukan pembunuhnya. Kalian semua adalah seniman bela diri berpengalaman di sini. Jelas. Anda semua tahu tentang seni penyamaran. Dari apa yang saya ingat, para biksu iblis dari India dan ninja dari negara kepulauan cukup baik, berpengalaman dalam hal ini. Nomor 2. Saya tidak perlu membunuh Jordan. Pada akhirnya, dia hanyalah pelayan orang lain. Kenapa aku harus membunuhnya sejak awal? Nomor 3. Seni penyamaran. Katamu. Mac tertawa dingin. Menurutmu kita hidup di usia berapa? Apakah Anda masih mencoba membodohi orang menggunakan dongeng lama? Orang yang tidak berlatih seni bela diri mungkin akan tertipu. Tapi kita semua ahli di sini. Mengapa Anda bahkan mencoba sesuatu seperti itu pada kami? Itu memang ada. Tapi tidak sampai tingkat ini. Orang yang menggunakannya akan memiliki ekspresi kaku. Tapi lihat dirimu di sini. Anda menunjukkan senyum sombong. Wajah palsu tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi yang bisa Anda katakan sekarang karena buktinya ada di sini. Alasan August dengan tenang. Kau pikir polisi itu bodoh atau apa? Garis bawah apakah Anda pikir Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan? Berhenti berbelit. Belit sudah. Akui saja. Akan baik untuk semua orang jika kamu mengaku. Jika tidak, Anda tidak akan hanya menjalani sisa hidup Anda di balik jeruji besi jika kami menemukan lebih banyak bukti tentang ini. Kamu bahkan akan dihukum mati. Harvey dengan tenang melirik August. Mengapa saya merasa bahwa Anda sangat menginginkan saya mati? Orang yang tidak tahu mungkin mengira bahwa kamu menyiapkan semua ini hanya untukku. Beraninya kamu. Ekspresi August langsung berubah. Saya punya teman dan orang yang saya cintai di keluarga Bowie. Saya mencintai mereka dengan hati saya. Apakah Anda mengklaim bahwa saya mengorbankan mereka untuk menjebak Anda? Kau tidak tahu malu, Harvey. Lagi pula itu tidak masalah. Jangan terlalu gusar, seru Harvey dingin. Aku belum selesai bicara. Waktu rekaman Anda antara pukul 11.30 hingga 12. Tetapi pada jam 11, saya sedang mengobrol dengan keluarga ibu mertua saya di base camp geng kapak. Aku sudah bersiap untuk tidur jam 12. Setidaknya ada 10 menit berkendara ke Bowie Manor dari base camp Hatchet Gang. Waktu ini tidak bertambah. Itulah mengapa saya memiliki alibi yang sempurna. Anda bisa menelepon orang yang saya ajak ngobrol jika tidak percaya. Anda dapat bertanya kepada mereka sendiri. Bab 3207. Setelah melihat penampilan Harvey York yang kasual, Mac Bauer dan August Bauer sedikit mengubah ekspresi mereka. Apakah orang dalam rekaman itu bukan Harvey? Pikir mereka. Kedua inspektur yang menangani kasus ini juga mengubah ekspresi mereka. Karena kamu bilang begitu.
Kami akan memanggil salah satu dari mereka untuk mengkonfirmasi itu. Pastikan mereka tidak berkolusi. Inspektur lain berdiri dan mencatat nomor telepon Lilian Yates, Mandy Zimmer, dan Cynthia Zimmer dari telepon Harvey sebelum memutar nomor di kamar sebelah. 5 menit kemudian, inspektur itu kembali dan menatap Harvey dengan tatapan dingin. Maafkan saya, Tuan York. Kami memanggil ibu mertuamu. Dia bilang dia tidak melihatmu. Dia juga ingin kamu pergi. Kami harus menahanmu di sini sebagai tersangka untuk saat ini. Meg dan August saling memandang sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Asteris 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 asteris. Bam. Setengah jam kemudian. Di dalam base camp geng kapak. Rahel Hardy dan yang lainnya berjalan ke bagian terdalam dari manor dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Selusin penjaga geng tidak akan berani berdiri di depan Rahel setelah melihat penampilannya. Dia berjalan menuju pintu masuk sebelum menendang pintu ke bawah. Keluarkan dari sini sekarang juga. Lilian. Siapa itu? Garis bawah. Siapa yang main-main di luar sana? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Nada memerintah bisa terdengar dari dalam. Lilian terlihat keluar dengan balutan gaun dengan tampilan yang dingin. Tidak hanya dia kehilangan saham Hearthstone Corporation. Dia bahkan ditampar wajahnya. Itulah mengapa dia dalam suasana hati yang buruk pada saat itu. Dia lebih mudah marah dari biasanya setelah terbangun dari tidurnya. Lilian tertawa dingin setelah melihat wajah Rahel. Oh, bukankah kau pelayan B Start atau semacamnya? Apa? Kapan anjing mendapatkan hak menggonggong untuk tuannya? Lilian benar memandang rendah Rahel. Di matanya, Harvey hanyalah kotoran. Secara alami, orang yang bekerja di bawahnya juga dianggap kotor. Lilian tidak bisa mentolerir beberapa kotoran menendang pintunya dan berteriak di depannya. Jika bukan karena selusin orang di sekitarnya, Lilian pasti sudah menamparkan wajahnya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Anda akan memberi saya pernyataan yang adil apapun yang terjadi. Seru Lilian dengan nada muram. Aku ingin 5 juta. Juga. Berlutut dan minta maaf. Akan kutunjukkan kepadamu neraka jika kamu tidak melakukannya. Bagaimana lagi? Lilian, saya tidak percaya wanita duniawi yang hanya bisa makan dan tidur sangat memikirkan dirinya sendiri. Rahel menunjukkan tatapan dingin. Jika bukan karena Sir York, aku akan menamparmu sekarang juga. Bajingan itu, dia yang membawamu ke sini. Lilian mengungkapkan ekspresi mengerikan. Saat itu, tidak hanya itu B Start membiarkan Anda memiliki saham saya. Dia bahkan ingin Anda di sini untuk memukuli saya. Saya akan menyelesaikan skor dengan Anda cepat atau lambat. Bab 3208. Lilian Yates berpikir bahwa Harvey York pasti khawatir tentang dia membawa tambang emas di masa depan. Itulah sebabnya dia mengirim Rahel Hardy ke sini untuk membuatnya menutup mata terhadap masalah ini. Lilian mendidih karena marah pada saat ini. Di matanya, dia akan menjadi ibu mertua terkaya yang pernah ada jika bukan karena Harvey. Dia tidak perlu tinggal di tempat kumuh seperti ini. Bahkan udara di sekitar sini bau. Jujurlah padaku. Jalang, apakah Anda pernah tidur dengan bajingan itu atau tidak? Katakan padaku jika ada. Saya bahkan akan membantu Anda naik peringkat. Anda akan memiliki kesempatan untuk bersamanya selama Harvey putus dengan putri saya. Atau apakah Anda mengatakan Anda lebih suka menjadi roda ketiga selama sisa hidup Anda? Kamu, Rahel hampir menamparkan Lilian. Tetapi dia berhasil menahan perasaannya setelah mengingat nilainya. Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki terhadap Sir York, Lilian. Dia berseru dengan dingin. Saya juga tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Aku ingin kau memberitahuku sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena rencana Sir York, apakah Anda benar berpikir Anda punya kesempatan untuk keluar dari penjara?
Jika bukan karena dia, Anda pikir Anda bisa hidup begitu nyaman di sana selama beberapa hari terakhir. Sir York melakukan begitu banyak untuk kalian semua. Sudah cukup buruk bahwa Anda tidak berterima kasih kepadanya untuk ini. Tapi beraninya kau menghinanya untuk semua yang telah dia lakukan untuk Anda saat dia jatuh. Apakah kamu tidak memiliki batasan? Lilian berdiri membeku sebelum dia menunjukkan ekspresi keras kepala di wajahnya. Apa maksudmu dengan itu? Kapan aku menghinanya saat dia jatuh? Saya bahkan belum menyelesaikan skor dengan bajingan itu. Untuk Jordan Bowie menamparkan wajah saya kemarin. Bawa dia ke sini untuk meminta maaf sekarang juga. Bawa dia ke sini. Rahel menunjukkan tatapan meremehkan. Apakah menurut Anda dia bisa melakukan itu sekarang? Kaulah yang menjebloskannya ke penjara. Kamu pasti sangat bahagia sekarang, kan? Lilian kembali berdiri membeku setelah mendengar kata Rahel. Binatang Beasteris itu di penjara sekarang. Dan aku melakukan ini. Rahel menunjukkan senyum dingin. Seberapa tidak tahu berterima kasihnya Anda. Anda masih berpura-pura. Bahkan sekarang. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah seseorang menelepon untuk menanyakan apakah Anda mengobrol dari pukul 11.30 hingga 12? Bagaimana tanggapanmu? Sebuah panggilan. Lilian membeku sebelum dia menunjukkan seringai dingin. Seseorang memang menelepon. Itu adalah seorang wanita. Tapi, apa hubungan panggilan itu dengan Harvey? Aku ingin dia menjauh dari putriku dan aku. Kenapa aku peduli dengan apa yang dia lakukan tadi malam? Lagi pula, mengapa seorang wanita bertanya kepada saya, ibu mertua Harvey, tentang keberadaannya? Bajingan itu gila. Apakah dia tidak menghormatiku? Dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk mendekati putri saya. Rahel hampir patah gigi. Wanita itu adalah seorang perwira polisi. Dia ingin tahu keberadaan Harvey. Dan kemudian Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak melihat menantu Anda. Apakah Anda tahu situasi yang Anda hadapi di Sir York hanya karena pernyataan itu? Bab 3209. Sir York datang jauh ke sini hanya untuk menyelamatkanmu dan putrimu. Dia melawan begitu banyak orang hanya untuk menyelamatkan kalian berdua. Sudah cukup buruk bahwa kamu tidak akan membantunya ketika seseorang mencoba menjebaknya. Tapi beraninya kamu mengipasi api lebih keras. Apakah kamu benar-benar marah? Lilian Yates membeku setelah mendengar kata Rahel Hardy. Garis bawah. Polisi. Keberadaannya. Apa yang bahkan dia lakukan? Dia bertanya. Tidak ada. Rahel tertawa dingin. Tapi karena kamu. Dia menjadi tersangka utama yang membunuh seluruh keluarga Bowie. Tidak perlu melihat saya tahu itu. Itu keluarga Jordan Bowie. Orang yang sama yang menamparkan wajahmu. Dari pukul 11.30 hingga 12, seluruh keluarganya yang terdiri dari 23 orang dan anjing semuanya dibunuh. Lilian merasa terkejut sebelum menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Bagus. Beraninya sialan itu menamparkan wajahku. Bagus. Rahel benar-benar marah. Bagaimana kamu masih begitu santai tentang ini? Satunya cara untuk membantu Sir York sekarang adalah membuat Anda dan putri Anda bersaksi untuknya di kantor polisi. Yang mengatakan, saya bahkan tidak tahu bagaimana itu akan membantu sekarang. Mata Lilian berbinar sebelum dia mengangguk. Benar. Saya akan mendapatkan anak perempuan saya sekarang juga. Setelah itu, dia dengan bersemangat bergegas ke kamar tidurnya. Setengah jam kemudian, Rahel membawa Lilian dan yang lainnya ke kantor polisi Floodwell. Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer tidak tahu apa yang terjadi. Tapi setelah sampai di kantor polisi, mata Cynthia berkedut. Dari mereka bertiga, hanya Cynthia yang mengerti berapa banyak orang dari lingkaran sosial atas Floodwell yang ditentang Harvey untuk mengeluarkan Mandy dan Lilian dari penjara.
Kenapa kakak ipar dikurung? Rahel. Cynthia bertanya secara naluriah. Maksudmu? Apa yang terjadi? Lilian dengan dingin terkekeh sebelum Rahel bahkan belum bisa menjawab apapun. Bajingan itu membunuh seluruh keluarga Bowie dan mendapat masalah. Dia akan mati. Biarkan aku memperingatkanmu. Jangan coba. Coba mendekati pembunuh itu mulai sekarang. Kami akan diperlakukan seperti kaki tangan jika Anda melakukannya. Melayani dia benar. Beraninya dia melakukan hal seperti ini di tempat seperti Floodwell. Rahel membeku setelah mendengar kata itu. Apa yang baru saja kau katakan? Saya meminta Anda di sini untuk bersaksi bahwa Sir York tidak bersalah. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudmu? Lilian dengan dingin tertawa. Dalam hatinya, putrinya akan bebas dari Harvey jika dia tinggal di balik jeruji besi selama sisa hidupnya. Tidak masalah apakah tuduhan itu nyata atau palsu. Dengan begitu, putrinya akan memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga peringkat teratas. Lilian tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus saya lakukan? Seorang warga negara yang baik seperti saya harus mengatakan yang sebenarnya, kan? Aku akan memberitahu mereka bahwa kita tidak bersama Harvey tadi malam. Garis bawah. Dia memang menyelamatkan kita. Tapi hukum lebih penting dari apapun di hati kita. Kami berbicara dengan alasan. Bab 3210. Tatapan dingin terlihat di mata Lilian Yates. Saya tahu bintang B asteris ini adalah orang yang kejam. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu seperti ini cepat atau lambat. Dia masuk dalam penjara. Aku akan berikan dia keadilan hari ini. Mandy Zimmer menatap ibunya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami bersama Harvey York baru kemarin. Kamu bahkan meminta untuk berbicara dengannya sendirian sekitar jam 11. Mengatakan kamu akan mengusir kami berdua. Anda berbicara dengannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Tidak mungkin, teriak Cynthia Zimmer. Kakak ipar memang menyakiti orang. Tapi dia bukan pembunuh. Garis bawah mengapa dia membunuh seluruh keluarga untuk masalah kecil seperti itu. Dia jelas dijebak. Cynthia sepenuhnya mempercayai Harvey. Jika Harvey benar ingin membunuh seseorang, mengapa dia meninggalkan jejak dirinya agar mudah dilacak? Rahel Hardy menunjukkan ekspresi mengerikan pada saat ini. Dari ketiganya, Cynthia adalah satu-satunya orang yang bisa bersaksi untuk Harvey. Tapi Lilian hanya ingin Harvey mati. Rahel memiliki keinginan untuk mencekik Lilian sampai mati pada saat ini. Diam. Lilian sangat ingin menamparkan Cynthia. Tapi dia menahan diri karena sepertinya salah jika dia melakukan hal seperti ini di kantor polisi. Anda tidak tahu berterima kasih sialan. Apakah Harvey mencuci otakmu atau apa? Teriak Lilian. Bukan hanya kamu tidak berpihak pada ibumu sendiri. Tapi kamu juga membela penjahat sialan. Apakah kamu lupa semua yang aku ajarkan padamu? Mana sopan santunmu? Jangan lupa. Kakak iparmu menikam perutku dan hampir membunuhku kembali di Hong Kong. Beraninya kau membelanya bahkan setelah itu. Apakah kamu masih putriku atau tidak? Hah. Cynthia menggertakkan giginya karena tidak setuju. Kakak ipar tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia datang langsung untukmu begitu dia mendengar bahwa kamu diculik. Dia adalah orang yang menyelamatkan saya dari semua orang yang mencoba mengambil keuntungan dari saya di Mordu. Jika bukan karena dia, kalian berdua akan masih di penjara. Dan jika bukan karena dia, para binatang itu pasti sudah memanfaatkan tubuhku sekarang. Bagaimana kamu masih tidak mengerti siapa yang memperlakukan kami paling baik di dunia ini? Bu. Mengapa Anda masih bermimpi menjadi ibu mertua dari keluarga kelas atas? Kesombonganmu akan membuat kakak ipar terbunuh. Anda tidak tahu berterima kasih jalang. Apa yang baru saja kamu katakan? Lilian tidak bisa menahan perasaannya lagi.
Dia berdiri sebelum dengan marah menamparkan Cynthia di wajahnya. Katakan sekali lagi, aku akan membunuh kamu. Bangun. Ibu. Keluarga dengan peringkat teratas bahkan tidak peduli dengan orang seperti kami. Tidak bisakah kamu menjalani kehidupan yang tidak biasa? Cynthia menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih padanya wajah. Diam, diam. Lilian gemetar karena marah setelah melihat putrinya sendiri melawannya. Beraninya kamu. Kakak ipar bukan orang seperti itu. Aku baru tahu itu. Jika Anda tidak akan bersaksi untuknya, saya yang akan melakukannya. Cynthia ditentukan. Anda. Lilian tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.